Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh Masjid Baitul Salam Islamic Center, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah, fi baitin min buyutillahi ta'ala, yaitu Masjid Baitul Salam. Betapa bahagianya kita, betapa senangnya kita hari ini, di mana kita dipertemukan di rumah Allah, dipertemukan di rumahnya, sebelum Allah pertemukan kita kelak insyaallah dalam surganya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik manusia yang pernah Allah lahirkan, sebaik-baik manusia, seindah-indah manusia yang pernah Allah ciptakan ke bumi ini. Dan beliau adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya, hingga di saat jelang wafatnya yang dipanggil adalah ummati, ummati. Dan semoga salawat dan salam juga Allah curahkan kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, termasuk istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan mudah-mudahan kepada semua pengikut beliau, umat beliau, hingga akhir zaman nanti, tentunya yang melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Ikhwatul kiram rahimakumullah, pada pelajaran seminggu yang lalu kita sudah sampaikan tafsir suratul Fatihah secara lengkap, di mana Bapak Ibu bahwasanya sehari semalam kita umat Islam itu minimal membaca suratul Fatihah minimal 17 kali. Otomatis kita berdoa kepada Allah, memohon hidayah, itu pun sama, minimal sehari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang siddiqin, yang selalu mencintai kebenaran,
jalannya syuhada dan jalannya orang-orang soleh. Kafilah bukan jalannya orang-orang yang kemurkai, bukan pula jalannya orang-orang sesat. Dan ini sudah kita bahas bapak-bapak panjang lebar. Hanya saja kita lihat berapa banyak umat Islam yang mendirikan salat, yang mengerjakan salat setiap hari, mohon sama Allah agar diberikan hidayah. Tetapi kenyataannya, perbuatannya berbeda dengan doa hariannya. Perbuatannya tidak seperti apa yang diucapkan dalam doanya. Pedagang yang jualan saat salat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, dalam prakteknya dia masih mau curang dalam takaran. Padahal sudah kita bahas bahwasanya as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang alladzi la iwaja fihi wala inhiraf, jalan yang tidak bengkok, jalan yang tidak menyimpang, yaitu jalan Islam fillah. Itu jalan yang sudah kita terangkan, jalan dari para nabi. Berapa banyak, ngapunten, mungkin pegawai, pejabat yang boleh jadi mereka sholat, tapi kenyataannya dalam bisnisnya, dalam kerjaannya, mereka pun masih bisa menipu orang, masih bisa praktek menerima suapan dan juga menyuap. Padahal Rasul yang mulia mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyuap dan yang disuap dua-duanya masuk neraka. Sementara salatnya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Sementara dalam perbuatannya masih mau menerima suapan, bahkan masih mau untuk menaikkan pangkat jabatan, dia rela menyuap, sehingga akhirnya yang harusnya, yang jadi, yang lulus, yang nilainya bagus, mestinya yang tidak nyuap, tapi terpaksa dia gagal dalam seleksi karena ada orang yang ngasih lebih. Apabila ingat semacam ini nanti akan diadili kelak di akhirat. Maka mudah-mudahan kita semua apabila yang setiap hari dalam salat yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, semoga ini bukan hanya ucapan, tapi itu ucapan yang kemudian mendalam dalam hati, menghujam dalam hati, untuk diamalkan benar-benar kita berjalan di atas garis as-siratal mustaqim. Ifadillah rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kemarin kita bahas tentang siratal ladzina an'amta alaihim, yang kemudian ayat itu ditafsirkan oleh para ulama, sekaligus juga ditafsirkan oleh mufassirin, yaitu ditafsiri oleh Allah sendiri di Quran surah An-Nisa ayat 69. Apabila pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, tetapi hari ini ada satu sababun nuzul ayat ini apabila yang ingin saya sampaikan pada hari ini, di mana apabila subhanallah, di mana sababun nuzul surah An-Nisa ayat 69 ini adalah kisah sahabat Nabi yang kecintaannya pada Rasulullah sangat luar biasa, yang rindunya luar biasa. Bukankah asyauqu ilaihi, rindu kepada Rasulullah, merupakan min alamati hubbin Nabi, merupakan salah satu tanda daripada orang yang cinta Nabi. Itu di antara tandanya adalah selalu senantiasa asyauqu ilaihi, yaitu rindu kepadanya, rindu ingin bertemu, rindu ingin melihat wajahnya. Apabila ternyata sababun nuzul, sebab turunnya surah An-Nisa ayat 29 ini kisah sahabat yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, luar biasa apabila. Dan saya perhatikan bapak-bapak, di sini Aisyah tidak menyebutkan nama, hanya saja beberapa riwayat menyebutkan nama. Itu nama sahabatnya adalah Sauban. Apakah ini Sauban? Apakah yang dimaksud Aisyah laki-laki lain?
wallahu a'lam bishawab. Tapi dari cerita yang ada di riwayat yang lain itu mirip dengan ceritanya Sauban. Pasal ulang lagi ya. Aisyah meriwayatkan ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Dalam riwayat yang lain disebutkan Sauban, nama sahabatnya Sauban. Pak, jadi seorang sahabat ini Pak, cinta Rasulnya luar biasa. Bagaimana enggak, sahabat ini kalau berada di rumah dan di rumahnya dia ingat Rasul Muhammad Pak, kalau udah ingat Rasul, dia nggak sabar, nggak tahan, nggak sabar, gelisah, dia ingin melihat lagi wajah Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah. Mungkin sebagian orang merasakan kerinduan macam ini. Kerinduan ingin bertemu dengan kekasihnya. Kerinduan ingin bertemu dengan ngapunten. Orang dulu ya kita bilang kekasih aja lah. Ingin berjumpa dengan kekasihnya. Kita mengalami zaman Pak ya. Zaman belum ada HP. Zaman belum ada HP, apalagi HP sekarang. HP jadul pun kita ngalami. Belum ada HP jadul waktu itu. Apalagi HP yang bagus. Sehingga saat itu benar-benar ketika orang sudah jatuh cinta, merasakan saat di rumah ingat dia itu pusing, ingin ketemu dia. Kalau sekarang mungkin tinggal telepon, tinggal WA, chat-chatan selesai. Zaman dulu bagaimana? Kalau perlu surat, ya nanti antarnya besok. Kalau sekarang beda. Pak, ini dialami oleh sahabat Sauban, di mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya, innaka la ahabbu ilayya, sungguh ya Rasul, engkau adalah orang yang paling aku cintai, min nafsi, melebihi diriku, wa innaka la ahabbu ilayya min waladi, ya Rasul, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi anakku, wa mali, melebihi hartaku, wa ahli, melebihi keluargaku. Alhamdulillah. Jadi kecintaan sahabat ini sama Rasulullah melebihi cintanya dia pada harta, cintanya dia pada dirinya, bahkan cintanya dia pada anak dan keluarga. Kemudian dia bilang lagi, ya Rasulullah, inni la akunu fil bait. Dalam taukid dibaca pendek Pak, bukan panjang. Bukan inni la akunu fil bait. Sungguh ya Rasul, saya la akunu fil bait. Ketika saya berada di rumah, wa tadzakartuk, dan aku ingat engkau ya Rasul, wa adkuruk, dan aku ingat engkau ya Rasul. Ya Rasul, sungguh kalau aku di rumah dan aku ingat engkau ya Rasul, fama asbir, maka saya enggak sabar ya Rasul. Saya ingin melihat engkau, aku ingin melihat engkau ya Rasul, hatta atiya wa andur ilaika, sampai Rasul saya datang ke sini, wa andur ilaika, hanya untuk memandang engkau ya Rasul, hanya untuk melihat wajahmu ya Rasul. Subhanallah Pak, bayangkan sahabat ini di rumah aja Pak, kalau sudah ingat Rasul Muhammad, maka dia ingin segera ke rumahnya Rasulullah, hanya lihat wajahnya. Kemudian dia bilang lagi, ya Rasulullah, kalau aku ya Rasulullah, zakartu mauti wa mautak, ya Rasul, apabila saya ingat kematianku, wa mautaka,
Dan apabila aku ingat kematianmu, ya Rasul, kalau aku ingat kematianku dan ingat kematianmu, kalau aku ingat akhirat, ya Rasul, araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Ya Rasul, saya tahu kalau aku meninggal dunia dan Anda meninggal dunia, aku tahu, maka engkau akan berada di surga paling tinggi. Idza dakhaltal jannah, apabila engkau masuk surga, rufi'ta ma'an nabiyyin, tentu engkau akan diangkat bersama dengan para nabiin. Derajatmu sangat tinggi ya Rasulullah. Wa idza dakhaltul jannah, dan apabila aku masuk surga, tentu surgaku di bawah surgamu ya Rasulullah. Wa khasyitu alla arak, maka aku takut ya Rasul. Khasyitu, aku khawatir ya Rasul, saya takut, saya khawatir alla araka, aku tidak melihatmu lagi ya Rasulullah. Pak, subhanallah, dia kalau udah mikir kematiannya dia dan kematiannya Rasulullah, bicara mati, bicara akhirat bapak-bapak, maka dia tahu kalau Rasulullah meninggal dunia, Rasul surganya paling tinggi bersama dengan para nabi. Kalau kemudian saya meninggal dunia dan kalau punya surga, maka surga itu tentu di bawah Rasulullah. Dan saya khawatir, saya takut kalau di surga nanti aku tidak melihatmu ya Rasulullah. Khasyitu alla arak, aku takut, aku khawatir di surga aku tidak melihatmu ya Rasulullah. Apabila bayangkan, ternyata di surga pun dia merasa sedih kalau tidak berjumpa Rasulullah. Walaupun di surga banyak bidadari cantik, bidadari yang sangat luar biasa kecantikannya, belum dengan makanan surga yang sangat enak rasanya, sangat lezat, rupanya tidak menggoda sahabat ini. Kalau dia tidak bersama Rasulullah, kalau dia tidak melihat Rasulullah, rupanya kenikmatan dia adalah melihat Rasulullah, tentunya sudah melihat wajah Allah, kemudian baru kenikmatan yang lainnya. Subhanallah. Apabila Aisyah menceritakan, kata Aisyah, Rasul Muhammad belum menjawab ucapan sahabat ini. Kemudian datanglah Jibril menurunkan surah An-Nisa ayat 69 yang kemarin kita bahas. Kafilah, apa kata Allah? Wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang mentaati Allah, yang taat Allah war rasul, dan mentaati rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Bismillah. Faulaika, maka mereka orang-orang yang taat Allah, yang taat Rasul dengan ketaatan yang sempurna, mereka adalah orang-orang yang ma'alladzina, orang-orang yang akan tinggal bersama dengan orang-orang an'amallahu alaihim, yang Allah berikan nikmat pada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang beri nikmat, minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para pencinta kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Ini sebuah jawaban dari Allah langsung. Jadi siapapun mereka bisa tinggal bersama para nabi, bisa tinggal bersama dengan Rasul Muhammad, asalkan dipenuhi syaratnya. Apa? Ta'atullahi wa rasulihi, mentaati Allah, Pak, dan Rasulnya. Maka orang-orang yang taat Allah, yang taat Rasulnya, mereka bisa tinggal bersama dengan para nabi, dengan para siddiqin, dengan syuhada, minimalnya dengan orang-orang soleh.
Walaupun surganya bukan dengan Nabi, minimal dengan orang soleh. Tapi ayat ini menjanjikan bisa dengan Nabi. Mungkin ketaatan yang luar biasa, ketaatan yang benar-benar, ketaatan yang mungkin tidak mengenal sunnah, ketaatan yang benar-benar semua dia berusaha untuk amalkan. Hatta sunnah pun dia berusaha untuk mengamalkan, Bapak Ibu. Pak, di zaman sahabat dulu belum ada istilah sunnah. Belum ada istilah sunnah, apalagi sunnah muakkadah. Belum ada, yang ada perintah, larangan. Belum mengenal makruh. Yang ada adalah perintah ya perintah, larangan-larangan. Baru kemudian di zaman munculnya para ahli fikih, Fafila, itu mulai kemudian ada usul fikih, ada kemudian istilah ini sunnah, ini kemudian wajib perintahnya. Dulu sahabat Nabi, Pak, semua perintah berusaha dilaksanakan. Dan sahabat tahu kalau ini perintahnya sunnah, ngerti, Pak. Mereka punya ilmunya. Tetapi bagi dia apapun perintahnya dilaksanakan, teman-teman. Kita belajar ya. Belajar kalau ada perintah nggak tanya dulu, ini sunnah atau wajib. Bismillah, pokoknya perintah. Pak tahu yang namanya tentara, ABRI, polisi, terutama polisi ya, ABRI, itu kalau diperintah bosnya, jenderalnya, yang ada satu ucapan, siap dan. Saya dulu sering Pak kumpul dengan para polisi ya, zaman saya sering isi rutin di Polres. Itu ada di antara mereka lagi makan bareng Pak waktu itu. Lagi makan, ditelepon komandannya. Saya dengar sendiri Pak, apa ucapannya? Siap dan. Gak ada kalimat entar dan lagi makan. Gak ada, ya ada siap dan. Dan dia gak bilang gini, misalnya siapa ya? Mas Dodi misalnya. Dodi, siap dan. Sekarang kau meluncur, misalnya ke Margasari, di sana ada begini-begini. Gak ada kalimat dan wajib apa sunnah. Gak ada kayaknya. Diperintah dan wajib apa sunnah. Langsung aja siap dan berangkat. Nah, Ibu langsung mati. Kalau polisi aja siap dan, kita ini yang merintahkan adalah Tuhannya komandan, Tuhannya jenderal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perintahkan kita itu siapa? Tuhannya bos kita, Tuhannya pimpinan kita. Apabila coba kita ini kalau punya bos Pak, diperintahkan bosnya, kapanpun, dimanapun, kita bilang siap. Ya Tat, kalau nggak siap ntar dipecat. Jadi kalau yang perintahkan bos kita, takut dipecat. Tapi kalau yang perintahkan adalah Allah, bosnya bos kita, ntar dulu kita nggak takut kalau dipecat dari hamba Allah rupanya. Kita nggak takut kalau dipecat dari hamba Allah. Sementara para sahabat Nabi Pak, kalau Allah perintahkan nggak cuma istijabah, nggak sekedar istijabah. Para sahabat Nabi nggak cuma diperintahkan mentaatinya, menyambut perintahnya, bukan hanya itu. Tapi para sahabat Nabi suratul istijabah, mereka sangat cepat di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanallah wa ta'ala. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Allah perintahkan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan surga. Urusan surga sahabat Nabi itu bersegera. Apabila mestinya kita belajar dari para sahabat, orang-orang yang cinta Rasulullah, yang cinta Allah. Mereka orang-orang yang selalu bersegera di dalam mentaati perintah Allah. Maka boleh jadi teman-teman, orang-orang yang akan tinggal bersama Nabi, yang taat Allah, taat Rasulnya, apapun perintahnya, dia berusaha untuk melaksanakannya. Kemudian melaksanakannya dengan sangat cepat apabila, artinya bersegera, bergegas, bukan nanti dulu apabila. Ya ada kelasnya. Mungkin yang kelasnya nanti dulu, surganya bersama orang soleh. Surga juga Pak. Tapi kalau as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang sabiqun, yang berlomba-lomba, yang terdepan, yang terdahulu, surganya paling tinggi. As-sabiqun as-sabiqun, ulaika al-muqarrabun.
Ingat Pak, di Quran Al-Waqiah, ya kan, ada surga golongan ashabul yamin, ashabul maimanah. Golongan kanan itu ahli surga, ashabul maimanah. Ada surga as-sabiqun as-sabiqun, surga bagi orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun, yaitu orang-orang as-sabiqun yang paling dulu beramal solehnya, yang paling awal beramal solehnya, yang terdepan barisan solatnya, terdepan amal solehnya. Allah hargai Pak, orang-orang yang terdepan itu surganya paling tinggi. Paling tinggi insyaallah bersama dengan Nabi. Makanya mestinya ini, kalau kita pengajian datang paling awal ternyata masih sepi, jangan ada ucapan dan ini sepi ya, ngertikah aku terlambat saja. Nah ini salah Pak. Kalau orang yang jiwanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, karena di mata surga mereka saling berlomba-lomba. Orang berlomba Pak, cirinya apa? Dia ingin terdepan, dia ingin menang. Sehingga apa? Kalau ke masjidnya paling awal, kalau pengajiannya datang paling awal, hatta yang lain belum datang, tidak pernah kecewa. Kenapa? Karena saya ingin surga. Tapi kadang-kadang ada ibu-ibu datang pengajian, ternyata datang paling awal. Apa ucapannya? Ya Allah, ngertikah aku mikir telat. Ini kan berarti dia gimana malaikat pencatatnya Pak? Kalau orang berlomba teman-teman, antum lomba lari. Lomba lari nih. Dan ternyata antum nomor 1. Nomor 1 dan di belakangnya masih jauh, senangnya luar biasa. Alhamdulillah, secara manusianya Pak ya, alhamdulillah saya paling cepat dan di belakang saya masih jauh. Itu senang Pak. Tapi aneh ini, ada orang datang pengajian paling awal, yang berikutnya agak lambat ditunggu. Pertemuan pengajian yang akan datang, dia kemudian balas dendam. Apa? Datangnya telat. Gara-gara kemarin paling awal. Kalau orang yang as-sabiqun, dia nggak pengaruh Pak. Teman-teman telat tetap paling awal. Nanti pengajian yang akan datang tetap paling awal. Yang akan datang lagi paling awal. Kenapa? Dia ingin surganya paling tinggi. Dia ingin surganya bersama Rasulullah. Maka wa may yuti'illah wa rasul, siapa yang taat Allah, taat Rasul, akan tinggal bersama dengan para nabi. Yang para nabi ini adalah orang-orang ketaatannya di atas ketaatan pada umumnya orang teman-teman. Mereka taat, kita taat, tapi semoga taatnya kita di atas mereka. Artinya sami'na wa ta'na, belajar yang sunnah-sunnah pun dikerjakan. Ya, kita kenapa ada istilah kita nggak melaksanakan sunnah? Karena ada istilah sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kan gitu kan? Kita sekarang belajar ya, belajar sunnah adalah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan rugi. Rugi, iya kenapa rugi Ustaz? Ya nggak dosa, memang nggak dosa, itu sunnah nggak dosa. Ruginya nggak dapat pahala. Paham ya Pak ya? Tapi tetap dipahamkan Pak. Kita juga nggak boleh Pak, nggak boleh kemudian ada sunnah, misalnya Senin Kemis puasa sunnah, orang nggak puasa, antum bilang antum nggak puasa ya, dosa. Nggak boleh Pak, nggak dosa dia, rugi karena nggak ada pahala puasa. Tapi antum bisa saja ganti dengan amal yang lain, ganti dengan sedekahnya, ganti dengan infaknya populer. Intinya kita berusaha Pak, menjalankan yang wajib juga yang sunnah. Ya, tetapi juga tidak boleh kita menjadi orang-orang yang merendahkan orang lain. Tidak boleh kemudian kita sudah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, tahajud, puasa Senin Kemis, ayamul bid, tapi kita melihat orang yang tidak Senin Kemis, yang tidak ayamul bid, di mata kita jadi rendah. Nggak boleh teman-teman. Hati-hati Pak. Ketika merendahkan orang lain, muncul sifat iblisnya. Sehingga tetap kita berusaha melaksanakan sunnah tanpa meremehkan orang lain.
Karena boleh jadi orang-orang yang belum melaksanakan sunnah-sunnah seperti puasa sunnah, mereka punya amalan yang antum nggak tahu. Mungkin dia tahajudnya nggak pernah putus, mungkin dia sedekahnya luar biasa. Teman-teman, intinya adalah kita berlomba dengan teman-teman yang lain. Kalau udah perlombaan Pak, bagus, ya, perlombaan infak, perlombaan sedekah, perlombaan, tapi semua perlombaannya niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Fakilah, ini bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Oleh karena Bapak-bapak, saya sampaikan hadis ini. Satu, memang kemarin Al-Fatihah sudah selesai dan ayatnya dibahas ini. Hari ini pas bulan Maulud saya ingatkan ternyata sababun nuzulnya sahabat inilah Fakilah. Bagaimana seorang sahabat, ya, sebagian riwayat mengatakan Sauban kecintaannya sama Rasul Pak, itu benar-benar dia ingin bertemu Rasulullah. Pak, insyaallah Pak, nanti Rabu depan saya akan lengkapi dengan materi yang berjudul Alamatu Hubbin Nabi, tanda-tanda cinta Nabi. Ini selingan materi tafsir ya Pak ya, karena ada momen Rabiul Awal. Nanti habis Rabu depan insyaallah kembali ke tafsir. Apabila jadi salah satu tanda cinta Nabi Pak adalah asyauqu ilaihi, rindu ingin bertemu dengannya. Nanti berikutnya saya tambahin lagi, rindu. Ini sahabat rindu banget Pak. Bahkan ada tahu sahabat Bilal ibnu Rabah, bagaimana kerinduannya sama Rasulullah, bagaimana rasa kangennya sama Rasulullah. Pak, beliau menemani Rasulullah 10 tahun pada Madinah. Dari hijrah sampai Rasul meninggal dunia Pak, 10 tahun di Madinah. Dan dia Pak jadi muadzin Rasulullah. Dia orang yang setiap hari adzan dan selalu menunggu Rasulullah. Pak, kalau Rasul Muhammad keluar dari pintunya Pak, kan rumahnya berjejeran Pak. Rasul dengan masjid nempel. Makanya Bilal itu tugasnya pas selain adzan itu nunggu Rasulullah. Begitu Pak Rasul Muhammad keluar dari pintunya, Bilal langsung komat. Berarti Rasul Muhammad sunnahnya di mana Pak? Di kamarnya, di rumahnya. Baik sunnah qobliyahnya mestinya. Karena begitu datang langsung komat. Rupanya aja Bapak-bapak, ada model yang kayak Bilal, ya kan? Sebuah masjid ada Pak, kalau imamnya datang langsung keprok ya, langsung komat. Artinya imamnya datang langsung komat. Pak, dan ini menunjukkan Pak, menunjukkan bahwasannya sebenarnya komat itu haknya imam. Lepas daripada timer ya Pak ya. Lepas daripada timer, itu sebenarnya syariatnya komat haknya imam. Jadi imam datang Bapak-bapak, imam berdiri, berarti itu sudah komat. Kalau imamnya sunnah di masjid, kemudian imamnya berdiri, itu tanda komat. Ini awalnya Pak. Jadi komat itu haknya imam, bukan haknya muadzin, haknya imam. Sehingga yang jadi imam Pak sebenarnya ditunggu sampai imam datang. Cuma yang jadi masalah adalah kadang-kadang imam telat, gak kasih tahu, sehingga jamaah itu nunggu lama Pak. Mestinya Bapak sekarang zamannya HP. Jadi yang jadi imam seandainya telat, dia kasih tahu kepada muadzinnya, kepada pengurus masjid, maaf Pak, saya telat. Atau mungkin maaf Pak, saya nggak bisa datang karena ada acara, sehingga pengurus mencari pengganti. Tidak nunggu-nunggu lama Pak. Ustaz, bagaimana dengan timer? Boleh, berdasarkan sepakatan. Sehingga kalau timernya udah masuk qomat dan imam belum datang, udah nggak apa-apa insyaallah. Kenapa? Sudah sepakatan. Sehingga imam nggak perlu marah Pak. Karena ada loh Pak, imamnya marah. Gara-gara apa? Qomat diganti imam yang lain, imamnya baru nyampe. Sebenarnya bukan bab marah Pak, memang haknya imam itu Pak. Sebenarnya haknya imam. Itu bicara etika Pak. Cuman ya imam juga salah, datang telat nggak ada tahu. Sehingga dengan timer
ini agak memudahkan, asalkan sudah kesepakatan dan para imam tahu kalau datang telat dikomati gak masalah, sudah ada imam pengganti. Jadi inti bapak-bapak, benar-benar komat haknya imam. Sehingga itu jangan salahkan Pak, ada sebuah masjid musola yang masih pegang prinsip ini. Kalau imamnya belum datang gak akan komat Pak. Saya pernah Pak di sebuah masjid, saya menunggu Pak sampai lama gak komat-komat, padahal semangat sudah banyak. Gara-gara apa Pak? Imamnya belum datang Tat. Saya karena aku udah tahu dalil, ya aku nunggu. Udah. Kalau waktu belum tahu dalil kan ganti yang lain ya. Ternyata etikanya nunggu. Nah maka di sini para imam pun harus punya etika. Apa etikanya tadi? Ketika sudah ada timer, dia siap seandainya sudah masuk waktu untuk komat dia nggak tersinggung. Kemudian sudah ada penggantinya. Teman-teman kembali ke tadi, Bilal itu nungguin Rasulullah. Rasul masuk masjid langsung komat Pak, karena dia sholat sunnahnya di masjid. Sekarang ada Pak ya, begitu imam datang, langsung komat. Itu sunnahnya di masjid. Itu husnudon lah, sunnahnya di rumah. Husnudon dia datang udah dengan sunnah. Nah teman-teman itu Bilal. Jadi perhatikan secara dalil komat haknya imam. Jadi kalau ada masjid Pak yang belum pakai timer nih, imamnya sholat sunnah qobliyah, kemudian dia berdiri langsung komat. Bagaimana Ustaz dengan makmum yang masih sholat? Kembali kepada hadis, makmum. Bagaimana dengan orang masih sholat sunnah? Kembali ke hadis adalah kalau kemudian dia itu meneruskan boleh, membatalkan boleh, dan tidak boleh marah. Kenapa marah Pak? Karena dia ngerti dalil. Marah sama imamnya, kadang-kadang marah sama muadzinnya yang komat. Itu yang komat gak lihat saya Pak, saya lagi sunnah dikomati misalnya. Padahal memang hadisnya begitu. Kalau udah komat, yang sunnah itu boleh neruskan, mungkin tanggung, dan boleh batalkan. Itu hadisnya. Tapi kadang gak ngerti, makmumnya marah sama yang komat. Ente komat gak lihat belakang, saya lagi sunnah. Ini Pak. Tapi kalau orang yang tahu hadisnya nggak pernah marah Pak, karena udah masuknya. Apalagi yang sudah dia komat karena imamnya sudah berdiri. Jadi haknya imam. Kadang-kadang malah orang bencinya sama siapa Pak? Sama imamnya. Itu imam langsung aja berdiri padahal saya lagi sunnah. Teman-teman ya, jadi itu haknya imam. Mohon maaf saya bahas sedikit karena banyak pertanyaan Pak dan banyak masalah. Banyak orang yang sakit hati datang ke saya gara-gara komat dan saya masih sunnah. Teman-teman saya hormati, Bilal itu Pak 10 tahun lamanya Pak bersama Rasulullah. Begitu Rasul Muhammad meninggal dunia Pak, maka Bilal ya Pak, maka Bilal bin Rabah dah kuat lagi tinggal di Madinah. Kenapa gak kuat Pak? Setiap kali dia adzan di masjid itu, dia sholat di masjid itu, dia ingat Rasulullah. Apalagi Rasul Muhammad dimakamkan di Masjid Nabawi. Maka dia gak kuat lagi, kerinduannya luar biasa Pak. Maka dia, kalau bahasa sekarang move on ya Pak ya. Maka biar dia move on, dia pergi Pak. Pergi kemana? Ke Syam. Bahkan waktu itu khalifahnya sahabat Abu Bakar Siddiq. Maksudnya sahabat Abu Bakar Siddiq menahan Pak. Menahan Bilal untuk tetap jadi muadzin di Masjid Nabawi. Tapi Bilal mengatakan, Pak, Bilal itu yang memerdekakan adalah sahabat Abu Bakar Siddiq. Yang memerdekakan, yang membeli itu sahabat Abu Bakar Siddiq. Bismillah. Maka pada saat Bilal mau ke Syam dan Abu Bakar Siddiq memerintahkan Bilal untuk tetap di Nabawi, Masjid Nabawi, dia bilang, "Ya Abu Bakrin, wahai Bakar Siddiq, apakah kau dulu waktu memerdekakan saya karena dirimu atau karena Allah? Kalau engkau memerdekakan karena dirimu, saya akan ikuti Anda. Karena saya ditebus oleh Anda, saya dibeli oleh Anda, saya akan ikut Anda. Tapi kalau engkau memerdekakan saya karena Allah, maka saya akan pergi ke Syam."
Kemudian sahabat Abu Basir mengatakan, silakan Abu Basir, silakan Bilal. Maka Pak Bilal pergi ke Sam. Tujuan pertama ingin move on. Karena kalau sudah ingat Rasulullah, Pak, dia nangis lagi kerinduan. Pak, kemudian ketika sahabat Bilal bin Rabah akan meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, sang istri mendatanginya. Istrinya mengatakan, di sebelahnya Bilal yang waktu itu akan meninggal dunia. Istrinya mengatakan, wah husna, alangkah sedihnya, alangkah sedihnya. Jadi Bilal begitu, kalau dia sedih banget. Kemudian Bilal mengatakan, balwa caraba, tidak, bahkan alangkah bahagianya. Bayangkan kan, istri mengatakan alangkah sedihnya lihat Bilal yang akan meninggal dunia. Ternyata kata Bilal, bal wa caraba, tidak, bahkan aku sangat bahagia. Dalam riwayat yang lain dikatakan, istrinya mengatakan wa husna, alangkah sedihnya. Tapi kata Bilal, la taquli wa husna, istriku jangan kau bilang alangkah sedihnya. Quli li, tapi katakan untukku. Wa farhah, alangkah bahagianya, alangkah senangnya. Bilal bin Rabah, Pak, akan meninggal dunia, senang rasanya. Kemudian dia mengatakan, gadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Gadan, besok, nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Besok saya akan bertemu dengan para kekasih, dengan orang-orang yang aku cintai, Muhammadan wa sahbah, yaitu Rasul Muhammad dan sahabat-sahabat beliau yang sudah meninggal dunia. Subhanallah, Pak, orang akan meninggal dunia, yang lain bilang alangkah sedihnya. Ternyata kata Bilal, tidak, justru aku sangat senang, saya sangat bahagia, karena besok nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Besok saya akan bertemu dengan para orang-orang yang aku cintai, dengan Rasul Muhammad, dengan sahabat-sahabat beliau. Subhanallah, Bilal, kerinduan Bilal bin Rabah di saat akan meninggal dunia pun merasakan senang. Kenapa? Karena dia memendam rasa cinta, memendam rasa kangen, memendam rasa cinta, rindu yang luar biasa kepada Rasulullah dan sahabat-sahabat lainnya yang sudah gugur lebih awal. Bilal, maka sahabat ini di saat akan meninggal dunia, keadaan sakaratul maut, dia mengatakan, justru aku sangat bahagia. Kenapa? Gadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Besok saya akan berjumpa, bertemu dengan Rasul Muhammad dan dengan kekasihnya, dengan sahabat-sahabatnya. Apabila ini adalah salah satu daripada, yaitu yang namanya tanda daripada orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, adalah diantaranya bagaimana selalu senantiasa dia itu merindu kepada kekasihnya. Apabila saya hormati, dan cinta Nabi merupakan model terbesar untuk menghadapi hari kiamat, model terbesar bapak-bapak untuk, yaitu menghadapi dasarnya hari akhirat. Apabila Anas bin Malik menceritakan di sini, apabila jadi kata Anas bin Malik, Anas mengatakan bahwasanya ja'a rajulun ila Rasulullah SAW, datang seorang kepada Rasul Muhammad, faqala, maka dia berkata, jadi ada seorang datang. Dalam riwayat dikatakan dia itu orang Arab Badui, Pak, orang Arab gunung. Datang Rasulullah, jauh-jauh datang Rasulullah, kemudian berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasul, kapan terjadinya kiamat? Nah, ini yang datang orang Arab Badui, orang Arab gunung, kampung lah, Pak, jauh dari Rasulullah, datang ke Madinah, hanya ingin tanya sama Rasul,
Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Qala, Rasul tidak menjawab kapan, tapi Rasul malah balik bertanya tentang persiapan apa. Persiapan yang Anda persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Kata Rasulullah, ma'a'tatta lis-sa'ah. Ma'a'tatta lis-sa'ah. Apa yang sudah kau siapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat. Jadi sahabat bertanya kapan datangnya hari kiamat. Rasul malah bertanya, sudah siap apa Anda untuk menghadapi hari kiamat? Apa yang sudah Anda persiapkan untuk mendatangi hari kiamat? Untuk datangnya hari kiamat. Qala, Pak, apa persiapan dia? Apa bekal sahabat ini untuk menghadapi dasarnya hari kiamat? Qala, dia menjawab, hubbullahi wa rasulihi. Cinta Allah dan cinta Rasulnya. Hubbullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya sahabat ini sahabat ini yang dipersiapkan bekal untuk menghadapi hari kiamat adalah hanya satu, cinta Allah dan cinta Rasulnya. Dia bilang hubbullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, fa innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Luar biasa, Pak. Ini model terbesar, Pak. Orang akan tinggal bersama orang yang dicintai. Harapannya berarti, Pak, sahabat ini nanti di akhirat bersama dengan Rasul Muhammad dibangkitkan, Pak, di surga bersamanya. Pak, kemudian Anas, sahabat Anas yang menceritakan, berarti waktu itu sahabat Anas melihat ada orang datang ke Rasulullah. Sahabat Anas melihat, bahkan menceritakan. Begitu sahabat Anas mendengar kisahnya, Rasul mengatakan, fa innaka ma'aman ahbabta, sungguh engkau bersama orang yang kau cintai. Anas berkata, qala Anas radhiyallahu anhu, berkatalah Anas, semoga Allah meridhoinya, kata Anas, fama farihna ba'dal islami farhan asyad min qaulin Nabi sallallahu. Kata Anas, Pak, yang mengatakan bahwasanya fama farihna ba'dal islam farhan, kami belum pernah merasakan kebahagiaan, belum pernah merasakan kegembiraan yang melebihi kegembiraan yang melebihi daripada ucapan Nabi, fa innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Pak, perhatikan, Anas masuk Islam, dia bahagia, dia gembira, dia senang, Pak. Tapi begitu Rasul mengatakan, fa innaka ma'aman ahbabta, sungguh engkau bersama orang yang kau cintai, kata Anas, ya Rasulullah, saya belum pernah merasakan gembira melebihi gembiranya dengan ucapan sungguh engkau bersama orang yang kau cintai. Maka kemudian Anas berkata di depan Rasulullah, qala Anas radhiyallahu anhu, kemudian Anas berkata, fa ana uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasul, sungguh saya mencintai Allah, wa rasulah, aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, saya juga mencintai Abu Bakar, wa Umar radhiyallahu anhuma, dan saya juga mencintai Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Pak, luar biasa. Kemudian Anas berkata, fa'arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap aku selalu bersama dengan mereka, dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar Siddiq, dengan Umar bin Khattab, wa illam a'mal bi a'malihim, walaupun saya belum bisa beramal seperti amal mereka. Jadi Anas berharap, Pak, dengan modal cinta, karena orang cinta itu, Pak, akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai.
Al-mar'u ma'aman ahab, kata Rasulullah. Seseorang bersama dengan orang yang dicintai. Saat dengan hadis ini Pak, dia berkata, fa'ana uhibbullah wa rasulah, maka aku cinta Allah, aku cinta Rasul, saya cinta Abu Bakar Siddiq, aku cinta Umar bin Khattab, dan aku berharap an akuna ma'ahum, selalu bersama mereka. Wa illam a'mal bi a'malihim, walaupun amalan saya jauh dari amalan mereka, amalan saya ini tidak seperti amalan mereka, tapi saya berharap cinta mereka. Apabila mudah-mudahan kita mencintai orang-orang soleh, mencintai para nabi, mencintai sahabat-sahabat nabi, mencintai para tabi'in, mencintai para tabi'ut tabi'in, mencintai semua ulama, walaupun amal kita jauh dari mereka, tapi dengan modal cinta ini mudah-mudahan kita kelak akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Semoga apabila dengan modal hubun Nabi ini kelak Allah bangkitkan kita, kemudian dipertemukan kembali di surga Allah bersama dengan Nabi yang kita cintai apabila. Itu saja. Adapun sebagian alamat tanda-tanda selain rindu, kangen, insyaallah kita bahas apabila dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga menjadi hidup makna Maulid Nabi bukan cuma sekedar memuji beliau, tapi hidup dengan rasa kangen, dengan rasa cinta yang seperti cintanya para sahabat Nabi. Walau minkum, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.